Siapa ini yang baru datang ini? Kami dari Moriarty. Moriarty, kenapa kalian terlambat? Ada kendala apa? Ya mungkin tadi saya sudah bilang kepada yang nelpon saya, karena kan dari salah satu kami pingsan, jadi kami sedikit agak terlambat. Gitu. Iya. Bisa kalian perkenalkan diri kalian satu-satu? Boleh. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Aldi Moriarty. Next. Sepertinya diriku nggak perlu dah. Karena ini Iksa, tetap kamu harus memperkenalkan diri kamu, karena di sini ada keluarga Portavia dan juga Inagawa. Hello guys, my name is Eksa Moriarty. Sudahkah seperti ini, bro? Mungkin dari kalian sudah tahu saya, namun beberapa dari kalian ada yang belum tahu, dan saya harap kalian benar-benar jangan pernah untuk mengungkap identitas saya yang sebenarnya, ya. Kenalkan, nama saya Nemesio Seguira Carvantes. Bisa kalian panggil dengan Gary Rosenthal. Saya di sini menggantikan anak saya yang sudah berpulang. Saya sebenarnya tidak mau berurusan lagi dengan bisnis-bisnis seperti ini, namun ini family owned business. Jika bukan saya yang memegang kendali, maka bisnis ini akan sia-sia untuk kedepannya, dan buat generasi-generasi yang sedang terbit mungkin akan kerepotan tanpa adanya bimbingan dari saya. Saya harap dari kalian semua selalu mengingat saya dan anak dan beserta cucu-cucu saya, supaya tidak ada miskomunikasi ketika beroperasi maupun sedang ada di jalan. Kita di sini keluarga, kita di sini satu, kita di sini bersama-sama. Bisnis yang kita jalankan masih ada kaitannya, ya. Untuk ke depan saya harap kalian jangan sampai bentrok ataupun melanggar draft yang sudah kalian terapkan. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak Bos. Oke, saya akan simpulkan beberapa dari bisnis yang akan kita kelola. Jadi ingat, ini semua hanya kedok, ya. Ini bukan bisnis utama, namun Sebelum masuk ke dalam bisnis, bolehkah saya bertanya tuh? silakan. Keberadaan Godfather sekarang ada di mana? Kenapa dia tidak muncul? Siapa? Ryuta? Iya, Ya, seperti yang kalian tahu, mungkin dia ada kesibukan di luar negeri. Saya pun juga baru datang ke sini. baiklah. Silakan dilanjutkan. Oke. Yang pertama, mungkin akan ada pembagian penjagaan, yang dimana saya sudah bukakan buat tempat yang memang benar-benar harus dijaga dan bisa diambil keuntungannya. Oke, untuk yang pertama, untuk bisnis kasino,
Mungkin kalian bisa berjaga-jaga di sana dari Hopkins, Moriarty, Batavia maupun di Nagawa dan Kamikaze. Ya, kalian simpulkan waktu dan waktu dari kalian. Ya, siapa yang siap jaga silakan dijaga. Dari beberapa kasino yang ada di Las Venturas, 90% itu milik kita bersama, dan 10%-nya milik Yang Maha Esa. Dan untuk klub, saya baru buat untuk high table ya. Jadi saya terapkan sekali lagi ya, untuk semua warga anggota, kita di sini orang kelas atas ya, yang dimana notabene Los Santos adalah tempat kumuh ya. Jangan pernah kalian menginjakan kaki di sana. Walaupun ada keperluan perihal kamu ingin membuat lisensi dan lain sebagainya, saya harap kalian jangan sendirian ataupun cuman berdua. Nah, saya tidak mau di antara dari kalian semua memiliki problem di sana ya, ataupun bergesekan dengan warga-warga pinggir jalan yang ada di sana. Saya nggak mau, saya benar-benar nggak mau ya. Kita sudah memiliki tempat sendiri untuk refreshing dan healing ya. Kalian bisa berjaga di Bahamas, kalian bisa berjaga di klub, kalian bisa berjaga di kasino. Ngapain kalian harus turun ke karnaval? Saya tidak mau kalian semua dicap sebagai kartel karnaval. Saya tidak mau kalian dicap sebagai mafia karnaval. Saya tidak ingin. Saya benar-benar malu. Saya nggak mau. Jangan bikin malu dari marga yang sudah kalian gelar ya. Kan sudah membawa nama di sini ya. Jaga nama kalian baik-baik, karena memang kita ini orang kelas atas. Ngapain harus main di tempat kumuh? Seperti itu aja. Kalau saat ini pemerintah benar-benar mendesak kita ya. Pemerintahan sudah membuat perjanjian kontradiksi dengan agen DIA dari luar negeri ya. Saling menjaga satu sama lain. Saya tidak mau setiap keluarga anggota yang ada di sini kenapa-napa. Bisa dipahami? Siap, Pak Bos. Paham bro. Ya, bisa. Benar-benar dijaga, benar. Karena ini kasus yang benar-benar sangat rumit. Pemerintahan memang benar-benar tidak bisa diandalkan itu saat ini. Dimana kita berharap bahwasannya mereka itu bisa menjadi anjing kita, namun ya kalian bisa tahu sendiri ya, namanya anjing ya, sekali anjing itu tetap akan menjadi anjing, yang dimana dia bisa menggigit tuannya sendiri dan bahkan orang yang dilihat di depan mata dia. Itulah pemerintahan ya. Jadi dari kalian juga hati-hati untuk ke depan, jangan sampai kalian terhasut maupun terkena omongan manis ataupun janji-janji dari mereka. Karena agen DIA sebentar lagi akan datang ke sini untuk menelusuri semua jejak-jejak digital maupun semua setiap kekayaan yang sudah kita capai selama ini. Mereka akan memantau dari mana kita mendapatkan kekayaan-kekayaan yang sudah kita dapatkan selama ini. Ini benar-benar sangat mengancam untuk kedepannya bagi bisnis kita. Oke, dari sini bisa kalian simpulkan sendiri bagaimana sikap pemerintahan kepada kita.
Asal kalian tahu, Erwin Gerald, ya, Peco, Kanda, dan bahkan Noel sekalipun, ketika berhadapan dengan saya, mereka berpura-pura seperti tunduk, iya Tuhan, begini Tuhan. Namun itu hanya di depan. Namun di belakang kita semua tidak ada yang tahu. Ya, kebiadaban dari pemerintahan kita semua tidak ada yang tahu. Padahal pajak kita juga selalu bayar. Apa yang tidak mereka dapatkan dari kita? 50% kekayaan kita mereka juga ikut merasakan. Sudah seperti ini, mereka malah membuat perjanjian kontradiksi dengan DIA. Ini membuat saya sangat kecewa pada pemerintahan. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Saya ketua. Silakan. Izin ketua, untuk pengelolaan seperti yang tadi ketua sebutkan, ada beberapa tempat yaitu kasino, klub, dan tempat lainnya itu dipungut biaya. Apa ketua baik-baik saja ketua? Ya, bagi setiap orang luar yang dimana itu bukan bagian dari Las Venturas maupun San Fierro, kalian kenakan pajak tarif yang cukup lumayan tinggi, ya. Dan nanti uangnya akan disetorkan pada Hectable, pada keluarga kamikaze semuanya, ya kan? Kalian selalu memberi laporan, jangan lupa untuk memberi laporan, setiap laporan berapa saja uang yang sudah kalian tarik, seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada kisaran berapa ketua untuk retribusi biaya masuknya? Retribusi biaya masuk, notabene mungkin mulai dari 100.000 per kepala ataupun 150 dari orang luar San Fierro maupun Las Venturas. Oke, selain keluarga yang ada di sini yang terlibat dalam bisnis tersebut ya ketua? Iya, benar sekali. Oke, baik ketua. Terima kasih atas penjelasannya. Sistem penjagaannya masih seperti kurang ada keketatan di dalamnya. Bagaimana itu? Kalau dalam satu tempat dijaga langsung oleh 4 keluarga, maka sistem seperti itu akan menimbulkan sesuatu di lain hal yang tidak mungkin dipungkiri akan terjadi. Jadi saran saya, dari keempat keluarga yang ada di kota harus menjaga di satu tempat yang berbeda. Oh, jelas. Di Las Venturas ini ada berapa kasino? Di ketentuan itu harus ditentukan sekarang, bukan kita yang memilih sendiri. Oke. Dan mungkin untuk setiap tarif, ya, setiap berganti hari akan berbeda-beda. Ya, mungkin untuk hari ini dari keluarga Hopkins yang menarik iuran, dan selanjutnya akan dipegang dari keluarga ini, dan terus sampai gitu ya. Boleh. Ya. Terus keuntungan bagi kita apa? Keuntungannya, kita bisa menyelundupkan barang-barang kita. Kita bisa melancarkan bisnis kita dalam situ. Apalagi saya kan bicara. Bisnis seperti itu memang ada, tetapi
Kalau cuman hanya sekedar jaga tanpa ada pemberian imbalan, mungkin agak keberatan juga sih dengan keluarga-keluarga yang seperti kami. Oke, dengan sistem penjagaannya ya seperti itu tadi ya. Uang iuran ini tadi ataupun tarif buat masuk itu nanti biar dikelola oleh keluarga kamikaze ya, biar mereka yang mengelola setiap minggunya. Dari setiap kalian yang sudah menjaga ini akan mendapatkan kompensasi berapa gitu. Itu hanya sekedar sampingan ataupun pegangan untuk memenuhi kebutuhan uang pem dari kalian. Namun yang jelas pada intinya ini semua hanya kedok dari kita untuk melancarkan setiap bisnis yang sudah kita punya yang ada di kota. Karena jika kita terlalu frontal lagi, perjanjian kontradiksi ini yang sudah menghancurkannya. Kita terhalang oleh perjanjian kontradiksi ini. Kita sudah tidak bisa sefrontal tahun lalu ataupun kemarin. Karena memang perjanjian kontradiksi ini akan melibatkan setiap orang-orang yang sudah kita suap. Semua. Dan anehnya pemerintahan dilindungi dalam itu. Padahal sebagian besar kekayaan kita mereka juga ikut merasakan. Jika kita tidak putar seperti ini, bagaimana bisnis kita akan berjalan dengan lancar? Oke. Jadi kontradiksi yang dimaksud seperti apa? Perjanjian kontradiksi ini adalah setiap kekayaan yang kita punya ya akan mereka liput, yang dimana setiap kekayaan kamu ini dapat dari mana gitu. Dan ya kalian sudah tahu, dan beberapa dari kalian juga mungkin sudah pernah terjerat kasus-kasus yang melibatkan ada foto kalian ataupun apa. Mereka akan membuat tameng seperti itu. Mereka akan menghancurkan dan mereka akan membuat bangkrut setiap dari keluarga kita jika kita tidak mengelola seperti ini. Dan perjanjian kontradiksi ini melibatkan DIA atau BNN karena sudah tercium dan sudah terdengar bahwasanya setiap kekayaan kita dihasilkan dari bisnis gelap. Tapi Pak Bos, kalau memang itu untuk mengecek uang setiap warga, apakah kita tidak bisa membuat suatu isu bahwasanya mereka juga bisa mengambil uang haram? Di sini pemerintahan itu terlindungi, pemerintahan dilindungi gitu. Dan yang kena imbasnya nanti bukan cuman kita, melainkan setiap orang yang sudah menerima suap dari kita gitu. Dan anehnya gubernur dan para menteri yang lain itu bisa terlindungi dengan jaminan mereka orang pemerintahan, mereka sudah melaksanakan tugas biadab. Hal-hal seperti ini yang membuat otak saya benar-benar berjalan malam ini. Jadi mana kita benar-benar harus memutar bagaimana caranya supaya bisnis kita tidak berhenti hanya sampai di titik ini aja. Yang saya pikirkan di sini bukan cuma saya, melainkan kalian semua, anak cucu saya, relasi saya, keluarga-keluarga yang lain. Bagaimana untuk menjalankan bisnisnya jika benar-benar pemerintahan akan melancarkan perjanjian kontradiksi ini? Kita tidak bisa bertemu dengan presiden secara langsung.
Namun saya akan berusaha dan saya akan menukar nyawa saya bila perlu untuk pemerintahan menghapus perjanjian kontradiksi ini. Namun ya, sampingannya ialah bisnis yang sudah kita janjikan yang tadi, yang sudah kita buat dan sudah kita lola, mulai besok harus tetap berjalan dulu. Dan jika memang ketika saya ingin membatalkan perjanjian kontradiksi ini dan nyawa saya terancam dan saya bisa berpulang, saya harap bisnis ini yang akan menjadi solusi kedua untuk setiap keluarga anggota kita. Saya sudah terlalu tua untuk mengikuti bisnis ini. Yang terpenting kalian semua aman, bisnis keluarga dari masing-masing bisa berjalan, dan bersyukur karena memang sepertinya di perjanjian kontradiksi ini, jika memang harus menghilangkan nyawa seseorang, ya saya akan mati-matian untuk membela hal tersebut. Saya kalau bos mengorbankan diri bos itu, bagi saya sama sebagai keluarga dari ini tuh bos sangat egois, karena bos tidak memikirkan perasaan kami sebagai keluarganya. Bagaimana perasaan kami kalau bos menjual di depan mata kami dan tidak ada ucap apa? Menurut saya itu tidak bisa dipungkiri, bos. Dari awal kita memang sudah mengikuti keegoisan dia. Kalau kamu seperti itu, nama niatnya dia gak bakal terselesaikan. Jadi cukup kamu jaga aja image kamu. Jangan jadi orang yang tidak tahu diri di situ. Semua saya kembalikan lagi kepada kalian. Saya berani bertindak seperti ini karena yang pertama, faktor umur. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk mengikuti hal-hal seperti ini. Saya sudah terlalu tua. Gitu. Jika memang saya ditakdirkan untuk berpulang, maka berpulang. Namun jika tidak, ya kita jalankan bisnis ini dengan baik dan rapi. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi untuk kalian semua? Tidak ada, Tuan. Saya paham. Berarti sekarang cukup buat perjanjian saja. Gak suka bertele-tele kan? Oke. Mungkin untuk perjanjiannya, keluarga siapa yang akan lebih dulu mengawali bisnis ini? Bukan itu yang aku maksud. Lalu? Kita buat perjanjian. Jangan sampai mereka demi menjaga keluarga mereka tunduk kepada pemerintahan untuk menyampaikan beberapa informasi yang telah kita kumpulkan kali ini. Iya. Kalau itu sudah jelas. Kita saling menjaga informasi dan ini semua sudah terstruktur. Jika sampai salah satu dari setiap keluarga anggota membocorkan satu terlibat, semuanya akan saya ratakan malam itu juga. Saya tegaskan ya, mungkin saya akan lebih menguatkan dugaan dia. Kalau sampai ada, maka kami akan menggugat peperangan dan menghilangkan orang itu dalam kota ini. Bisa diizinkan seperti itu, Pak? Bisa. Dan jangan sampai ada ya salah satu dari kalian ketika berjaga dan di hari itu memang keluarga ini yang mengatur keuangannya. Jangan sampai dari setiap kalian ikut campur dalam menerima uang tersebut. Bisa dipahami? Lalu bagaimana dengan hukuman bagi orang yang tidak menyetor dari pendapatan tersebut? Sudah jelas, apalagi
penggal kepalanya. Potong tangan kiri, terus potong tangan kanan. Saya lebih suka bermain lama sih. Hancurkan keluarganya saja kalau saya. Harus keluarganya bro. Selagi keluarganya bisa menguntungkan bagi kita, ya lebih baik dihilangkan satu keluarganya, atau enggak bikin cacat kan. Itu saja sudah cukup bagi saya. Berarti kita bisa menggunakan tindakan kita masing-masing, bukan begitu? Iya. Oke. Kalian boleh ikut andil adil ya, dalam kasus-kasus yang sudah mereka langgar. Gitu. Jika saya sendiri ikut terjun dalam operasi yang sudah kita buat, beda lagi ceritanya. Mungkin saya hanya akan berkunjung sana, ya, melihat-lihat situasi, apakah lancar. Saya tidak akan ikut campur, karena memang bisnis ini saya buat untuk generasi muda yang memang kalian harus bisa melancarkan semua yang sudah terstruktur ini tadi. Jangan cuman mengandalkan tetua-tetua kalian. Bisa dipahami? I say, bisa dipahami? Bisa Pak Bos. Ya, bisa. Oke. Mungkin untuk perjanjian penghakiman bisa saya mewakili. Ya, jikalau ada yang korupsi atau tidak monitor, ya diharapkan jangan melibatkan satu keluarga dong. Ya harusnya orangnya saja yang melakukan itu, karena kan belum tentu keluarganya juga ikut terlibat dan mengetahui adanya tindakan korupsi tersebut. Jika tadi seperti yang Anda katakan, kalau melibatkan family, itu tidak menutup kemungkinan dan membuka peluang bahwa nanti akan adanya kudeta suatu family, ya kan? Misalnya Anda nggak suka dalam satu family dalam bisnis tersebut, Anda bisa saja mencari kesalahan dalam satu orang tersebut hingga melibatkan satu keluarga. Bisa saja seperti itu, siapa yang tahu? Keadilan di atas segalanya. Kalau berbicara seperti itu, kita keluarga dari segalanya ini adalah perkumpulan dan satu pertemuan di satu tempat yang sama. Jikalau engkau berpikir seperti itu, sudah dari awal saya akan melakukan hal demikian. Tetapi kalau masih tetap kita semua adalah keluarga, maka cukup tegaskan saja. Jangan sampai ada bentrok di antara kita. Saya tidak mengatakan Anda akan mengkudeta, tapi saya mengatakan Anda bisa saja membuka peluang untuk melakukan kudeta jika di bisnis tersebut ini ada salah satu keluarga yang tidak disukai ataupun mengkudeta dalam satu family. Itu bisa saja membuka peluang dalam hal tersebut. Berarti dari setiap keluarga anggota tidak bisa memberi arahan yang baik pada setiap member ataupun keluarga anggota yang lain. Jika memang terjadi hal seperti itu, memang itu yang aku maksud. Berarti sudah dari awal kamu tidak berniat untuk memberikan orang tersebut kalau seperti itu. Bukan tidak berniat untuk memberikan orang tersebut. Jikalau orang tersebut berbuat salah, kita contoh nih sudah memberikan arahan yang baik kepada keluarga kami. Tetapi jikalau dari pribadi nih, dia sudah melakukan kesalahan, korupsi ataupun tindak kesalahan yang lain tanpa sepengetahuan dari anggota family-nya, itu sudah dia membawa berarti keluarganya ke lubang kubur sendiri, ya kan? Itu kalau terbukti ya. Kalau difitnah untuk dia melakukan kesalahan tersebut, sedangkan dia tidak melakukan kesalahan tersebut, nah seperti tadi yang saya katakan, berarti membuka peluang akan terjadinya kudeta dalam satu family, dalam bisnis tersebut. Yang saya pertanyakan, sudah sejak dari awal
cukup perhatikan dari kata-katanya Tuan Gary. Sejatinya musuh kita hanyalah pemerintahan. Kalau seandainya melakukan kesalahan seperti itu, maka pemerintahan juga akan menghukum sama satu keluarga. Sama halnya mengkudeta diri sendiri. Dan kalian menghancurkan itu semua berarti. Ya, berarti lawan kita pemerintahan, bukan lawan kita keluarga sendiri. Untuk mengantisipasi hal itu, makanya dibuatlah peraturan seperti itu. Kalau tidak membuat peraturan seperti itu, semua akan melakukan hal yang sama. Apakah Anda akan menjamin jika nanti ke depannya itu tidak ada tindakan provokasi atau kudeta? Who knows, Tergantung man? dari kalian sendiri. Tergantung dari kalian sendiri. Diriku hanya mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, kalau untuk mengantisipasi ya terima kasih karena sudah mengantisipasi hal tersebut. Tapi tolong untuk dipertimbangkan lagi untuk melibatkan dalam satu keluarga. Kita tidak tahu rencana orang lain yang ada di dalam keluarga ini. Kita nggak tahu siapa yang penyusup di antara kita. Bisa saja nanti ada yang akan saling menjatuhkan. Apalagi ini bisnis, men. Siapa yang memutuskan? Oke. Saya paham. Perselisihan antar internal dari setiap kalian mungkin bisa kalian perbaikin masing-masing. Yang terpenting satu pesan saya, jangan sampai terjadi miskomunikasi antar keluarga. Ya, saya tidak mau kita ini satu, kita ini bukan orang luar. Ya, jika dalam internal kalian masih memiliki sifat iri dan dengki, padahal kalian sudah memiliki jatah masing-masing, konsekuensi apa yang mau kalian tunjukkan pada kita? Ada yang bisa menjamin dari setiap keluarga? Apakah ada? Hopkins 100%. Jelas. Jangan bikin malu saya. Pak. Moriarty nggak bakal mundur sih. Dan Mortavia, Inagawa, Dia juga tidak akan mundur. Kami tidak akan mundur. Oke. Berarti di sini kalian semua sudah siap dan menerima konsekuensi yang sudah tertera, ya. Siapa, Bos? Oke. Saya harap kalian tidak ada problem internal antar keluarga, karena tugas saya seperti ini hanya membantu kalian supaya bisnis dari kalian semua lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Oke, kalau begitu mungkin untuk besok siapa yang lebih dulu jaga atau yang mengelola keuangan di hari itu? Siapa yang mau duluan? Mungkin dari yang mengelola ini aja, ketua dari kami kasih yang akan nanti membuat jadwal tersebut, karena nanti Tunggu sebentar. untuk jadwal setoran. Tunggu sebentar. Kami kasih hanya memantau dari kalian semua dan hanya menerima keuangan dari pengelolaan yang sudah kalian dapatkan di hari itu. Yang akan berjaga di sana adalah Hopkins, Moriarty, Mortavia, dan juga Inagawa. Dari keempat keluarga ini setiap harinya yang akan menjaga, ya. Dan mungkin untuk kami kasih hanya bagian mengelola keuangan. Karena di beberapa titik ini hanya ada berapa bisnis yang berjalan untuk saat ini. Jadi begitu, ya. Kami kasih siap.
Saksi dari 4 keluarga anggota, siapa yang ingin mengajukan diri terlebih dahulu untuk mengatur penarikan uang di hari pertama? Ada yang berani? Kalau tidak ada, biar saya yang tunjuk. Ya, Bagaimana? Oke, saya tunjuk. Dan jika sudah saya tunjuk, berarti kalian sudah siap. Mungkin untuk yang pertama akan melaksanakan adalah Moriarty, Mortavia, Inagawa, dan Hopkins yang terakhir. Dan selanjutnya terus berputar seperti itu. Setelah ada Hopkins, kembali lagi ke Moriarty, Mortavia, Inagawa, Hopkins, dan terus. Bisa dipahami? bisa dipahami Pak Bos. Ya, bisa. Dan mungkin untuk setiap penjagaan bisa kalian rundingkan setiap keluarga ya. Waktunya siapa yang berjaga dan waktunya siapa yang berjaga. Minimal per hari ada 4 orang. Selain yang berjaga, kalian bisa meluangkan uang kalian. Nggak perlu banyak lah, hanya untuk income, untuk membantu supaya bisnis ini bisa berjalan. Sanggup? 4 titik di mana saja itu? 4 titik semua berada di Las Venturas. Ya. Dan di situ ada di dekat Bahamas. Dan di Bahamas juga bisa kalian jaga di situ. Terus ada lagi di klub Hati Casino. Di situ ada. Mungkin kalau yang kurang paham, kalian nanti antar keluarga bisa datangi teman-teman tersebut. Kalian bisa mengecek situasinya. Mungkin seperti ini saja Tuan. Dari Hopkins hari ini menjaga di Las Venturas, dari Moriarty menjaga di sini. Mumpung ada 4 keluarga dan semua akan berputar dengan sesuai tempatnya saja Tuan. Oh, bukan dicampur. Saya harap, saya berpikir begini. Kalau di tempat titik itu ada salah satu di antara keluarga anggota yang berjaga, misalkan satu di setiap titik, itu lebih bagus karena biar untuk mempererat. Hanya itu saja sih. Iya. Hanya itu saja sih. Begitu. Kalau emang satu-satu Tuan, alangkah lebih baiknya seperti yang tadi saya bilang. Biar ketika waktu itu tiba, misalnya keluarga kami menjaga di Las Venturas, maka yang menjaga keamanan kami sendiri itu berada di tangan Hopkins. Demikian juga Hopkins kalau menjaga di bagian San Fierro, maka jaminan keselamatan mereka berada di tangan kami dan Mortavia. Seperti itu. Jadi saling menjaga juga ada. Boleh. Kalau kita terkumpul menjadi satu Tuan, bisa jadi ketika penggeblekan kita nggak tahu dari mana yang akan tertangkap. Seperti itu Tuan. Oke. Kenapa saya mau seperti itu? Karena biar apa ya, dalam pandangan saya sendiri, biar kalian tuh lebih erat aja gitu. Jadi di setiap titik itu, misalkan di kasino itu nanti berjaga dari Moriarty, Mortavia, Inagawa, dan juga Hopkins.
dan begitu pun di titik-titik lain. Jadi setiap titik itu ada 4 keluarga yang berjaga. Mortavia, terus dari keluarga Nagawa dan Hopkins. Jadi berempat. Jadi 2 yang membuat retribusi, 2 yang menjaga keamanan dari 2 keluarga tersebut. Jadi dalam satu titik itu ada 4 orang. Jadi tetap saling support, saling backup. Itu masalah. Namun apakah saat ini bisa kalian terima? Saat ini dicoba saja dulu. Oke. Jadi supaya terstruktur dulu, kalau memang cara seperti ini berjalan, kita akan adakan eval setiap minggu, itu kan, setiap pertemuan. Setelah pertemuan kalian bisa melakukan aktivitas kembali dan berjaga kembali. Kalau begitu kita segera ke kantor, kita buat tanda tangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.